Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali dalam program kita, program Renungan Malam, di mana pada malam hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita dari bagian pertama, yaitu tentang jodoh ataupun pasangan hidup. Dan dalam bagian yang kedua ini mungkin akan ada ekstra waktu atau extra time, penambahan waktu dari yang biasanya 5 menit saja, kemungkinan besar supaya tuntas, supaya selesai dalam bagian kedua ini di kisaran 10 menit. Dalam bagian kedua ini seperti apa yang kita bicarakan di bagian pertama, bahwa kita akan membahas tentang kriteria pasangan hidup ataupun jodoh. Sobat Kristiani, pertanyaan yang timbul apabila ada perbincangan tentang pasangan hidup ataupun jodoh dengan kaula muda, anak-anak muda adalah apakah harus dipilih? Pasangan hidup itu apakah harus dipilih atau jodoh itu apakah harus dipilih? Saya mengatakan ya, harus dipilih. Sebab itu akan menjadi pasangan kita untuk selamanya, selama hidup. Tentu kita ingin memilih yang terbaik. Tentu kita ingin mendapatkan yang terbaik. Untuk itulah kita harus memilih, supaya kelak tidak ada penyesalan. Sebab penyesalan itu ada 3. Penyesalan sesaat, yaitu nasi menjadi bubur. Itu toh sesaat kita bisa masak lagi, atau bubur itu kita jadikan bubur ayam. Kemudian ada penyesalan yang tidak begitu lama, yaitu contohnya potong rambut. Ketika salah, kita merasa kesal, kita merasa menyesal. Tetapi itu 2 bulan atau 3 bulan kemudian dia akan tumbuh kembali dan akan seperti sedia kala. Yang ketiga adalah penyesalan seumur hidup, selama kita hidup, yaitu ketika kita merasa salah memilih pasangan, salah memilih jodoh. Oleh sebab itu jangan sampai perasaan itu muncul nanti, maka sebelum waktu pernikahan, sebelum pasangan itu menjadi satu, pilihlah dahulu yang terbaik untukmu. Jadi harus dipilih. Dipilih tidak sama dengan memilih-milih atau dipilih-pilih. Memilih itu untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi memilih-milih itu ingin memaksakan seperti apa yang diinginkan, kemudian sering berakhir pada kekecewaan. Jadi bukan memilih-milih atau bukan dipilih-pilih, tetapi memilih atau dipilih. Jodoh itu, pasangan hidup itu mesti kita pilih. Selanjutnya dalam memilih ini tentu ada kriteria. Apa kriterianya dalam memilih pasangan hidup itu? Ada beberapa. Tentu kita punya banyak kriteria, tetapi saya mengusulkan beberapa saja yang mungkin juga akan melengkapi kriteria-kriteria yang lain. Yang pertama adalah pilihlah yang seiman dengan Anda. Kenapa demikian? Karena pernikahan itu tujuannya adalah kebahagiaan. Sedangkan pernikahan dengan beda keyakinan cenderung akan melahirkan banyak masalah. Bukan saya mau mengatakan yang menikah dengan beda keyakinan itu tidak bahagia, belum tentu juga. Tetapi dalam pernikahan kita selalu berharap tidak banyak masalah, tidak banyak gangguan. Sebab tanpa kita buat pun masalah, tanpa kita ciptakan masalah, masalah dalam pernikahan itu, dalam pasangan hidup itu sudah banyak. Maka menikahlah dengan yang seiman dengan Anda. Kemudian itu akan berguna kelak ketika dikaruniakan Tuhan anak-anak. Maka tidak akan bingung untuk memilih siapa yang harus mereka ikuti, ayahnya atau ibunya. Pernikahan dengan orang yang seiman
tentu kesempatan untuk memperoleh kebahagiaan itu lebih besar. Selanjutnya, kriteria yang kedua adalah carilah seseorang yang mau belajar. Kenapa saya katakan carilah seseorang yang mau belajar? Dalam pertemanan, dalam kebersamaan dengan muda-mudi, kita pasti kenal seseorang yang mau belajar. Seringkali kita berjumpa dengan seseorang yang tahu segalanya. Bicara tentang cabai ia tahu, bicara tentang pasar ia tahu, bicara tentang corona ia tahu, bicara tentang udara atau luar angkasa ia tahu, bicara tentang mobil ia tahu. Orang seperti ini cenderung tidak mau belajar. Karena pasangan hidup dalam pernikahan adalah sekolah. Sekolah yang harus terus belajar. Oleh sebab itu, kita harus mencari seseorang yang mau belajar. Ketika kita mencari seseorang yang mau belajar, tentu juga semua kriteria yang saya sebutkan itu juga mengacu pada diri kita. Ketika kita mencari seseorang yang mau belajar, tentu juga engkau pun harus mau belajar. Jadi carilah yang mau belajar. Supaya ketika pernikahan itu, pasangan hidup itu nantinya berjalan tidak seperti yang diharapkan, kita tidak bubar. Tetapi kita akan belajar bersama. Tetapi kita akan menjalaninya bersama dengan belajar bersama. Oleh sebab itu, pernikahan atau perjalanan pasangan hidup itu dalam pernikahan adalah sebuah sekolah yang harus terus belajar dan belajar. Yang ketiga adalah kriterianya, carilah seseorang yang tahu menghargai. Ketika engkau tahu menghargai, maka carilah juga seseorang yang tahu menghargai. Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapatmu, menghargai keluargamu. Ini penting sekali, karena pasangan hidup yang tidak saling menghargai, itu tidak akan menuju pada kebahagiaan. Maka carilah yang tahu menghargai. Menghargai Anda, menghargai banyak orang. Kriteria itu sangat penting. Selanjutnya, kriteria keempat adalah jujur. Sebab hubungan harus dimulai dengan kejujuran. Hubungan tidak boleh dimulai dengan kebohongan. Karena jika dengan kebohongan itu akan berakhir pada hal-hal yang tidak baik. Walaupun jujur itu menyakitkan. Walaupun jujur itu tidak enak untuk didengarkan. Tetapi orang yang jujur akan selalu berjalan lurus dan menemukan kebahagiaan. Maka jujurlah engkau dan carilah juga orang yang jujur. Yang terakhir, kriteria yang kelima adalah carilah seseorang yang memang mau menyukai engkau dan mencintai engkau. Kenapa saya sebutkan demikian? Supaya jangan dipaksakan. Boleh saja kita berusaha menyukai seseorang. Kita nyatakan cinta sekali, dua kali, tiga kali ditolak. Lalu Anda harus menyadari Anda tidak bisa memaksakan. Kalau memang dia tidak menyukai dan tidak mau membalas kasih sayang ataupun cinta yang Anda berikan, ya carilah yang lain yang menghargai Anda. Carilah yang lain yang menerima Anda. Jodoh itu jangan dipaksakan. Itulah kriteria-kriteria menurut saya yang sangat membantu ketika kaula muda, anak-anak muda mencari pasangan hidup. Maka sekarang catatan akhir dari dua video tentang jodoh atau mencari pasangan hidup ini, yaitu tetaplah berdoa untuk pasangan hidupmu. Doakanlah senantiasa yang menjadi jodohmu. Tetapi jangan berdoa, Tuhan, apabila aku berjodoh dengan dia, dekatkanlah kami. Tapi bila tidak, buatlah kami berjodoh. Itu sama saja Anda memaksakan juga kehendakmu. Doakanlah, seiring proses waktu Anda akan mengetahui apakah itu pasanganmu atau tidak. Ketika Anda terus berdoa dan berusaha. Selanjutnya, bagi keluarga muda, jika Anda sudah menemukan jodohmu dengan suami istri pasangan saat ini,
Syukurilah, nikmatilah, bahagialah, supaya kelak engkau tidak mengatakan ketika terjadi sesuatu itu bukan jodohku. Syukurilah, karena itu berkat Tuhan. Berkat terindah adalah pasangan hidup. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.